Langit di atas Gunung Sangyang sore itu berwarna kelabu pucat. Awan menggantung berat, tapi tidak hujan. Daun-daun bergemerisik pelan, ditiup angin dari arah barat. Suara gamelan samar terdengar entah dari mana, seperti bergaung dari balik bukit. Tidak ada orang yang bermain gamelan di sana, tapi suara itu sering muncul di waktu-waktu tertentu, terutama menjelang maghrib. Beberapa warga menyebutnya sebagai tanda bahwa alam leluhur sedang menyambut tamu yang bukan sekadar manusia biasa. Dedi Mulyadi, dengan pakaian hitam khas Sunda, lengkap dengan iket di kepalanya, melangkah perlahan menuju satu titik di tengah hutan Gunung Sangyang. Tidak ada yang mengikutinya terlalu dekat. Hanya satu orang staf muda yang membawa kamera HP sederhana untuk merekam perjalanan spiritual itu. Sisanya menunggu di bawah, dekat kendaraan. Sudah bertahan-tahan Dedi dikenal sebagai sosok yang menjaga warisan budaya Sunda. Tapi cerita yang tak banyak diketahui adalah bagaimana setiap ziarahnya selalu penuh dengan peristiwa aneh. Ia bukan hanya datang untuk menghormati situs leluhur. Ia datang karena katanya ada yang memanggil. Bukan suara manusia, tapi suara dari masa lalu. Dari darah, dari akar yang tumbuh jauh ke dalam tanah Sunda. Hari itu, ia berhenti di depan batu besar yang ditutupi lumut tebal. Tangannya menyentuh permukaannya perlahan. Kemudian, ia duduk bersila. Mulutnya komat kamit, tapi tidak terdengar jelas apa yang dibacanya. Angin tiba-tiba berhenti. Udara jadi lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pohon di atasnya seolah membeku. Lalu staf muda itu, yang masih berdiri dengan kamera di tangannya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kamera HP-nya mendadak berkedip. Baterai yang tadi 85% langsung turun jadi 4%. Ia panik, tapi tidak berani bergerak terlalu jauh. Karena sejak ia ikut dengan Dedi dalam pergulenan-pergulenan seperti ini, ia tahu, jangan pernah ganggu orang yang sedang berbicara dengan leluhur. Dedi membuka mata. Pandangannya lurus ke depan, tapi tak ada siapa-siapa. Namun ia tersenyum tipis, seperti sedang menyapa seseorang yang tak terlihat. Ia lalu bersuara sangat pelan. Dalam bahasa Sunda yang kental, Abdi sumping, hapunten, sim kuring bade nyuhun kon izin. Dan seketika itu juga, terdengar suara dari balik pepohonan. Suara langkah berat, seperti kaki besar berjalan di atas daun-daun kering. Bukan manusia. Terlalu pelan, terlalu dalam. Lalu, suara auman, kecil, seperti desahan harimau, tapi tidak keras. Lebih seperti suara napas yang sedang mengelilingi tempat itu. Bau tanah basah, bercampur bunga melati, menguar tiba-tiba. Meski tak ada melati di sekitar sana. Staf muda itu ingin merekam, tapi HP-nya tiba-tiba mati total. Ia sempat menoleh ke arah Dedi yang masih duduk bersila. Tapi sekarang, ada sesuatu. Yang lain? Di belakang Dedi, tepat beberapa langkah dari posisinya, berdiri sosok samar berbentuk harimau besar berwarna putih keemasan. Matanya tidak merah, tapi kuning terang, menyala dalam redup senja. Bulu-bulunya halus tapi berkilau, seolah terbuat dari asap dan cahaya. Ia tidak menatap ke arah manusia, tapi mengelilingi area itu dengan pelan, mengendus-endus seperti menjaga. Staf muda itu membeku, tak bisa bersuara. Jangankan bicara, bahkan kelopak matanya pun seperti berat untuk berkedip. Dedi membuka suara lagi, kali ini sedikit lebih keras. Wilujeng sumping, eyang abdi henteu roba. Tetap ngajaga amanah. Seketika itu juga, langit mendadak berubah. Cahaya matahari seperti tertarik turun lebih cepat dari seharusnya. Suasana menjadi sangat temaram. Tapi yang aneh, tak ada rasa takut. Justru suasana itu terasa seperti diselimuti sesuatu yang besar dan sakral. Sosok harimau putih itu berhenti di samping Dedi. Tak bersuara, tapi angin di sekelilingnya bergetar seperti ditiup dari dalam tanah. Lalu, dari arah belakang batu besar, terdengar suara berat dan dalam seperti gema dari dasar bumi. Anaking. Suara itu berbicara dalam bahasa Sunda kuno, dengan irama lambat dan berwibawa. Tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh staf muda itu, tapi Dedi mengangguk, lalu memejamkan mata. Tak satu pun kata selanjutnya terdengar oleh telinga manusia, tapi wajah Dedi berubah. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar, bibirnya komat kamit lagi, kali ini lebih cepat. Dan entah kenapa, tiba-tiba dari balik batu muncul seekor burung jalak hitam. Ia hinggap di atas kepala batu, menatap ke arah harimau putih itu. Dan kedua makhluk itu, tanpa suara, seolah saling bicara lewat pandangan. Staf muda itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akhirnya,
bisa menyalakan kembali HP-nya. Tapi anehnya, rekaman otomatis video yang aktif saat pertama kali tadi menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam video itu, terdengar jelas suara gamelan yang tidak pernah direkam. Ada juga suara berat yang berkata, "Tuh kudu siun, iyo tanah masih dijaga. Tidak perlu takut, tanah ini masih dijaga." Tapi yang paling membuatnya tak bisa tidur malam itu adalah satu frame dalam video tersebut. Saat Dedi duduk bersila, tampak sosok harimau putih itu berdiri di belakangnya dengan jelas. Bukan kabut, bukan bayangan, tapi bentuk utuh dengan mata menyala yang mengarah ke kamera. Sepulang dari Gunung Sanghyang, Dedi tidak banyak bicara. Ia hanya bilang, "Orang Sunda kudu ingat, budaya teh lain cuma adat, tapi warisan NU dijagaku, nugas lain di dunia iyo." Beberapa hari kemudian, di daerah yang tak jauh dari lokasi ziarah, warga sekitar melihat sekelompok macan tutul berkeliaran di pemukiman. Tidak menyerang, hanya lewat. Tapi dari kejauhan, di antara kawanan itu, ada satu yang warnanya tak biasa. Putih, bersih, bulunya mengilap di bawah cahaya bulan. Dan setiap kali ia lewat, lampu-lampu rumah berkedip, lalu padam, lalu menyala lagi. Orang-orang mulai membicarakannya. Katanya, Prabu Siliwangi belum benar-benar meninggalkan tanah ini. Ia masih hadir dalam bentuk bayangan, dalam hembusan angin, dalam sosok yang mengikuti orang-orang yang menjaga warisan tanah Sunda. Dan Dedi Mulyadi bukan sekadar pegiat budaya, tapi mungkin, hanya mungkin, ia adalah penghubung antara yang tampak dan yang tak terlihat. Cerita itu terus menyebar dari mulut ke mulut, dari kampung ke kota. Tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Kecuali satu video pendek dari HP staf muda itu, yang hingga kini hanya diputar sekali dan langsung rusak total tak bisa dibuka kembali. Konon, setiap kali seseorang mencoba menyimpannya, HP-nya panas, layar berkedip, dan satu kalimat muncul di layar hitam. Sing jaga, sing ingat, sing hormat. Jaga, ingat, hormati. Karena tanah ini bukan hanya milik kita, tapi juga milik mereka yang masih berjalan di balik kabut.